Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, saudara. Lebih lagi, boleh lebih lagi tepuk tangannya, saudara. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Boleh lambaikan tanganmu, saudara, yang bersuka cita hari ini. Boleh colek kanan kirinya yang bersuka cita gitu, yang happy. Haleluya. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya dan yakin penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam hidupmu? Boleh angkat tanganmu, saudara. Amin. Haleluya. Tuhan yang kuatkan dirimu. Engkau yang mungkin datang hari ini dengan berbeban berat. Mungkin kau datang pagi ini dengan banyak sekali beban masalahmu. Kau datang di tempat dan waktu yang tepat, yaitu sama Tuhan Yesus. Kita mau serahkan semua sama Tuhan, saudara. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Kami terlalu yakin dan percaya kasih-Mu, pengorbanan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan selama seminggu belakang ini. Kami yang bekerja, kami yang bersekolah, kami yang studi, kami yang mungkin ada usaha, kami yang mungkin di rumah. Kami bersyukur kami bisa datang ke tempat ini dengan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga kami dapat berkumpul betul-betul. Bukan hanya berkumpul saja, bukan hanya rutinitas ke gereja saja. Tapi kami datang betul-betul ingin tatap muka dengan Tuhan Yesus. Kami ingin merasakan hadirat Tuhan setiap hari. Tidak cuma hari ini, tapi setiap hari. Hari ini kami datang, hadirat Tuhan, menyerahkan seluruhnya, tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu Engkau penolong yang setia. Engkau raja di atas segala raja. Engkau yang mampukan di saat kami tidak mampu. Engkau yang wujudkan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang siap beribadah. Sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik, saudara. Sama-sama kita mau angkat sembah kita. Ini angkat sembahmu pagi ini, angkat sembahmu pagi ini. Oh, yana lama. Kami merasakan kasih-Mu, Yesus. Kami merasakan kasih-Mu. Ini yana nama. Kami mengangkat tangan kami. Sebab kami tahu hanya Yesus. Pagi ini kami datang dengan hati yang bersyukur.
padamu. Sharana barala baralaba. Yananama, yananama, yananama. Yes Lord. Terima kasih. Angkat kedua tanganmu, katakan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Bincang dengan Tuhan, katakan. Ya Allah, pagi hari ini kami datang kepadamu ya Bapa kami. Syaralabaralaba. Oh ya Rama, ya Rama. Jesus. Ini ya Rama. Pakailah sesuai dengan. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik, saudara. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini hati kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Boleh lebih lagi dari hatimu, katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Boleh yang pria saja, sama-sama katakan. Ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Berganti. Yang perempuan boleh sama-sama kita katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, meskipun beban masalahmu banyak, meskipun banyak hal yang kau pikirkan, kami tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama katakan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Lebih lagi, ya Aba,
kepadamu kami berserah Tuhan. Jesus. Ya Aba, Bapa, Ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. bicara dengan Bapamu, saudara. Kami bincang dengan Engkau. Sesuai dengan Sekali lagi. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Ralamashe. Secara manusia kami tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kami terlalu yakin dan percaya kami memiliki Allah yang besar, kami memiliki Bapa yang besar. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Lebih lagi katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai. Lebih lagi. Ini aku anakmu. Ini kami Tuhan, yang setiap malam berdoa, yang setiap malam sujud di bawah kaki-Mu, yang setiap pagi bersyukur, yang selalu memikul salib kami. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sekali lagi, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ya ralaba, 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 ralaba. Ini ya ralaba, ya ralaba. Pakailah sesuai rencana-Mu. Yes Lord, syakaralaba, ralaba. Rencana-Mu. Rencana-Mu, ya ralaba. Rencana-Mu yang terbaik. Ya ralaba, ralaba, ralaba. Kami mengangkat tangan kami, memuji, menyembah-Mu. Kami mau pandang Yesus, kami mau pandang lebih lagi sembah Dia. We feel You Lord Jesus. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak. Engkau baik, sungguh baik. Engkau baik, rencana-Mu yang terbaik. Masa depanku di tangan-Mu. Kau baik, Kau baik. Rencana-Mu yang terbaik. Masa depanku di dalam tangan-Mu. Rencana-Mu, hadirat
hadirat-Mu, kehendak-Mu, oh selalu baru rencana-Mu, kehendak-Mu, rencana-Mu yang terbaik, rencana-Mu, kehendak-Mu, rencana-Mu yang terbaik. Lebih lagi, rencana-Mu, kehendak-Mu, rancangan-Mu, rancangan-Mu yang terbaik, rencana-Mu, kehendak-Mu, rancangan-Mu yang terbaik, rencana-Mu, kehendak-Mu, rancangan-Mu yang terbaik. Ku pandang wajah-Mu dan hanya dari-Mu Kaulah harapan dalam. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sambil bangkit berdiri, berikan tepuk tangan yang terbaik. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lebih lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolonganku hanya dari Yesus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Lebih lagi untuk Tuhan, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Engkaulah harapan kami ya Tuhan Yesus. Kami hanya berharap kepadamu saja ya Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Bapak. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan Yesus.
Kami boleh bersama-sama Tuhan di tempat ini Tuhan. Unity Tuhan, boleh memuji Tuhan, boleh menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang hidup ya Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang luar biasa ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Syalabata kamalaba sandala balaba. Terus pimpin hidup kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Agar hidup kami Tuhan diberkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Boleh melakukan apa yang Kau mau dalam kehidupan-Mu ya, kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau jamah kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau jamah kami Tuhan. Engkau cengkram hati kami ya Tuhan Yesus. Engkau belum merasakan kasih-Mu yang dahsyat Tuhan. Merasakan kasih-Mu yang luar biasa itu ya Tuhan Yesus. Bapak, kami hanya berharap kepada-Mu saja Tuhan. Hanya mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada kehidupan, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada sukacita ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat ya Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, terima kasih. Shandala bata kama ya rabasi kama laba laba sandala bala bala bala. Shalabata kama ya rabas sandala bala 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 bala. Kami bersyukur boleh ada di bangsa ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur boleh ada di bangsa ini ya Tuhan Yesus. Orang mati kama ya ramai udah berbangsa kami bangsa Indonesia ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan boleh di bangsa ini ya Tuhan. Kami bersyukur ada di negeri ini tercinta ini ya Tuhan Yesus. Engkau lawat bangsa kami ya Tuhan Yesus. Engkau berkati bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Bapak. Untuk Presiden kami Tuhan Pak Prabowo Tuhan dan wakilnya Gibran ya Tuhan Yesus. Dan jajaran Tuhan Kabinet Merah Putih Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati legislatif ya Tuhan Yesus. Engkau berkati para pengambil keputusan, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau boleh bekerja Tuhan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Indonesia Engkau pulihkan Tuhan. Semakin Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan Kau memberkati bangsa ini. Damai sejahtera-Mu terubah bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat para pemimpin rohani kami ya Tuhan. Yang sudah Engkau tetapkan mereka Tuhan menjadi pemimpin rohani kami ya Tuhan. Mari Engkau berkati mereka, urapi mereka senantiasa ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan para pemimpin rohani kami Tuhan, Gembala ya Tuhan Yesus ya Tuhan. Engkau berkati Bapak Niko Nyotor Hajo Tuhan dan Ibu Hermin Tuhan. Dan para wakil gembala Engkau berkati mereka Tuhan. Dimanapun mereka melayani kami percaya ada penyertaan-Mu yang sempurna itu ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan buat Gembala Rayon kami Tuhan Pak Budi Sastra dan jajaran Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gembala kami tempat ini Tuhan Ibu Susi ya Tuhan. Mari Engkau berkati Bapak. Kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Cinta-Mu ya Tuhan yang Engkau berikan buat hamba-Mu ini Tuhan. Engkau mencengkeram hatinya lebih lagi ya Tuhan Yesus. Lebih lagi ya Bapak, lebih lagi ya Tuhan Yesus. Masuk hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kesehatan yang sempurna daripada Engkau berikan buat hamba lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan anak mantu dan cucu Engkau berkati. Dan para wakil gembala yang ada Engkau berkati juga ya Tuhan Yesus. Boleh ya Tuhan unity Tuhan. Boleh menopang ibu gembala kami Tuhan Yesus. Agar visi-misi-Mu Tuhan. Di gereja ini Tuhan. Di kota yang terjadi itu terang dan garam. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur ya Tuhan Yesus. Kau juga berbuat daerah di mana kami tinggal Tuhan Yesus. Cinere Depuna sekitarnya Engkau berkati kota ini. Engkau berkati kota ini dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama pemimpin yang Engkau berkati Bapak. Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat jemaat-Mu yang Engkau berkati Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Engkau punya mereka yang punya beban Engkau angkat beban mereka ya Tuhan Yesus. Engkau hibur mereka ya Tuhan Yesus. Engkau pulihkan setiap keluarga yang ada. Engkau pulihkan ya Tuhan Yesus ekonomi. Engkau pulihkan usaha. Engkau pulihkan ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga berdoa buat generasi Yeremia ya Tuhan Yesus. Sikamaya laba sandala bala. Engkau belikan generasi ini ya Tuhan. Kau berdoa generasi ini ya Tuhan Yesus. Kau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati generasi ini ya Tuhan Yesus. Engkau jauhkan kehidupan bebas ya Tuhan Yesus. Saya bebas dari narkoba, Engkau jauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Agar generasi yang kudus Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Buat hamba-Mu yang sebentar akan memberikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari, mari Engkau berkati ya Bapa. Bila apa yang disampaikan Tuhan berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kami diberkati ya Tuhan secara rohani ya Tuhan. Bila firman yang ditaur pada pagi hari ini boleh ya Tuhan jatuh di tanah yang subur. Agar firman ini boleh berbuah Tuhan, boleh berakar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, jalan kehendak-Mu ya Tuhan. Di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, kasih
tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Yuk. Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan, sepanjang hidup kami mau berserah Tuhan. Apapun keadaanmu akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, mari datang di hadapan Tuhan. Bawa kepada kaki Yesus. Lagu ini lagu lama, sama-sama kita katakan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Sekarang segala susahku pada kaki Yesus serahkanlah. Katakan. Tak pernah dia janji hari kan panas. Amin. Dan tak pernah dia janji selalu kan hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Yuk semua yang angkat tangannya sama-sama. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Semuanya serahkan pada Yesus. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan, kami mau berserah. Kami mau nyatakan Kau Tuhan yang besar. Yes Lord. Tak pernah dia janji hari kan panas. Amin. Dan tak pernah dia janji selalu kan hujan. Yang kami tahu Tuhan, ini janji-Mu bagi kami. Tapi dia berjanji memberi kekuatan. Amin. Bila taufan ganas melandamu. Yuk semuanya lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Boleh sekali lagi katakan serahkanlah. Yes Lord. Oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah. Amin. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Yuk boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Yuk kita sama-sama berserah di hadapan Tuhan. Apapun keadaanmu akhir-akhir ini, percayalah bahwa Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu segala pergumulanmu. Mari bawa bebanmu di bawah kaki Yesus dan berserah. Katakan sama-sama. Serahkanlah. Oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Boleh jemaat Tuhan sendiri katakan serahkanlah. Suaranya.
iman kami Tuhan. Dia akan ganti segala duka menjadi Yuk, suka. jemaat sendiri katakan serahkanlah, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah. Serahkan pada Yesus. Ini kami Tuhan. Beban yang beri. Ini setiap hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berserah Tuhan. Serahkanlah. Serahkanlah. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Come on, lebih lagi sama-sama. Serahkanlah. Serahkanlah. Serahkan pada Yesus. Segala beban yang merintih hidupku. Mari sama-sama berserah. Serahkanlah. Serahkanlah. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dengan iman kami mau nyatakan Tuhan. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia berjanji dalam hidupmu. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya. Ya, sebuah tepuk tangan di atas kepala Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat. Haleluya. Yang siap berjoget dan menari untuk Tuhan, sorakan. Haleluya. Jangan ada yang malu-malu, saudara, sama samping kanan kirinya. Boleh colek, katakan. Yang semangat untuk Tuhan. Haleluya. Mari menari untuk Tuhan. Menari untuk Tuhan, saudara. Amin. Bersama-sama
hidupmu penuh dengan mujizat. Sorakan, wuh! Kalau ingin hidupmu penuh dengan mujizat, renungkanlah firman itu siang dan malam. Kalau hidupmu saudara penuh beban masalah, percaya Yesus setia. Makanya jogetin aja. Kalau semua manusia hanya mengecewakan, datang padanya, oh Yesus, sobat yang setia. Kalau mau diberkati hidupmu, renungkan firman. Janganlah lupa berdoa dan ucap syukur. Sama-sama yuk. Yesus kaulah sahabat, Selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira. bersamamu Yesusku. Boleh sama-sama ya saudara. Kanan kiri ke depan putar. Mari semua Bergoyang hati bergembira. sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Yang percaya sukacita kita dalam Yesus, sorakan haleluya. Haleluya. Boleh tengok kanan kirinya. Udah sukacita belum sih mukanya? Kalau belum boleh senggol dulu. Senyumnya mana saudara gitu. Kita mau sama-sama ya. Katakan. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Jogetannya ya saudara. Hatiku bergembira. Bersamamu. Ayo sama-sama yuk. Kanan kiri ke depan. Putar-putar. Mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam, lebih lagi. Yesus kaulah sahabat. Hatiku Bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi yuk. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Woo. Boleh sama-sama haleluya 3 kali saudara ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hatimu, buka pikiranmu. Minta Roh Kudus tetap tinggal di dalam hidupmu. Sebab saat ini saatnya indah. Saat waktunya engkau berjumpa dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini kami Tuhan. Kami rasakan kehadirat-Mu Tuhan Yesus ada di tempat ini. Kami yang datang dengan penuh beban berat Bapa. Kami yang datang dengan penuh banyak pergumulan Tuhan. Kami mau memandang Tuhan saja di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kami punya Tuhan yang besar. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Bahkan kami mau diperbaharui oleh firman-Mu Tuhan pada hari ini. Ini hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami lebar-lebar Tuhan Yesus. Tinggallah dalam hidup kami. Berbicaralah Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku
waktunya Tuhan. Ini kami Bapa. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan satu sembahkan saatnya Tuhan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu. Sebab hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan di tempat ini Tuhan. Di saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru. Sebab hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Oh, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sebab hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat suaramu, katakan di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, Saat ini ini pernyataan kami Tuhan Yesus. saat aku menyembah Kau Tuhan. Sebelum kami masuk lebih lagi Tuhan, kami mau nyatakan firman Tuhan dalam Mazmur 91. Saya rindu untuk kita sama-sama membacanya. Dalam hitungan ketiga kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menuduhi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tenung kau akan langkahkan. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku kenyangkan Dia
ketika kami menyerahkan hidup kami, mengabdikan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan ada bagi kami. Biar 1000 rebah di sisi kami, 10.000 rebah di sisi kami, tapi Tuhan beserta kami. Dan kami akan terus melihat keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat, bahwa Tuhan turun tangan langsung menyertai hidup kami, membawa kemuliaan demi kemuliaan, dan Tuhan nyata menjadi penolong dan juru selamat kami. Oleh karena itu ya Bapak, ajar kami untuk tetap percaya. Ajar kami bukan hanya melihat dengan mata fisik kami, tapi dengan iman untuk melihat bahwa Tuhan selalu di sisi kami. Immanuel, Allah beserta kita. Maka dari itu Bapak, waktu ke depan kami akan persembahkan sekali lagi kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh berbicara kepada kami. Kau yang pakai hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu Engkau yang persiapkan setiap jemaat Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman ini boleh mengubah hidup kami, menjadikan hidup kami lebih penuh lagi dengan sukacita, dengan iman, dan membawa kami ke dalam kemuliaan Tuhan. Berbicaralah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Oke, dipersilakan duduk. Oke, haleluya. Saudara, sebelum itu biar kita semangat dulu. Sama-sama bilang sama saya milik Tuhan. Sama-sama bilang sama saya pasti diberkati untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Saudara, pagi ini saya merasakan langsung kira-kira apa yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika dari Mesir ke Kanaan, saudara. Tahu kenapa? Tadi pagi saya masih bangun di Bekasi, saudara. Saya rumah di Bekasi. Jadi ketika saya berangkat ke sini, itu seperti 40 tahun di perjalanan, saudara-saudara. Wah, luar biasa. Lewat Jakarta Timur, masuk kan ke Kuningan, lurus terus sampai belok, terus akhirnya masuk ke Cinere sini. Jadi lumayan capek ya. Tapi ketika ngeliat saudara di sini, wah pujiannya luar biasa, semangat. Wah itu tenaga luar biasa balik loh Tuhan. Karena kita percaya ke Tuhan akan bertahta di atas puji-pujian kita. Amin. Di atas penyembahan kita Tuhan akan terus berkarya dan nyatakan mujizatnya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. So hari ini saudara, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya. Nama saya Atma Simanungkalit. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Atma Simanungkalit. Saya biasa dikenal sebagai seorang yang menjelaskan ajaran Kristen di internet. Boleh saudara-saudara cari nama saya di Instagram atau TikTok. Itu. Jadi saya biasa dan kemudian saya banyak terlibat dalam pelayanan berbagai kesempatan juga. Makanya hari ini saya bersuka cita banget. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Susi, dan jemaat di sini untuk memberi saya kesempatan. Karena hari ini saya mau berbicara tentang persembahan yang logis. Sekali lagi, persembahan yang logis. Wah, apa nih? Kok persembahan ada yang logis ya? Kadang-kadang kita kalau terlalu pakai logika katanya mematikan iman. Kok ini khotbahnya mau persembahan yang logis, apa ini? Untuk itu saya ajak mau saudara-saudara untuk buka kitab suci kita dari Roma, pasal yang ke-11, ayat yang ke-36. Roma pasal 11 ayat 36. Kita akan baca ayat 36 dan juga pasal 12 ayat 1. Roma pasal 11 ayat 36. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, saya sering, karena saya banyak melayani jiwa-jiwa muda, banyak pergumulan yang sering terjadi adalah ketika merasa bahwa hidup itu tidak ada lagi artinya. Ada yang pernah merasa demikian?
Bahwa dia nggak ngerti untuk apa dia hidup karena nggak tahu dasarnya apa. Berangkat dari mana kehidupannya, banyak nggak tahu. Tapi justru ketika saya mendengar kesaksian yang demikian itu jadi ironis ya. Karena Alkitab kita luar biasa banyak menyediakan alasan bagi kehidupan. Right? Tapi justru yang terjadi adalah kita sebagai orang Kristen yang katanya umat yang mencintai Tuhan, tidak mendengarkan firman-Nya. Ketika itu terjadi, ya nggak heran ketika kita kemudian kehilangan pijakan, kehilangan dasar, dan bahkan kehilangan semangat. Tadi kita baca sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Saudara, satu ajaran yang dipegang oleh para rasul, termasuk para nabi-nabi, itu adalah bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Segala sesuatu tanpa terkecuali. Ketika saya bilang kayak gini, semua akan dengan gampang bilang amin, amin, amin. Tapi jarang ada yang sadar maksudnya apa. Pak, wah nggak ada yang jawab. Pak, kalau istrimu menyenangkan hatimu, itu atas izin Tuhan. Amin? Amin. Pak, kalau istrimu menyebalkan hatimu, itu juga izin Tuhan. Wih, yang amin cuma satu deh kan. Iya saudara. Ketika engkau mengalami sukacita, ketika engkau mengalami kesenangan, mujizat, kemenangan semuanya, izin Tuhan. Tapi ketika engkau mengalami kesusahan pun itu atas kendali Tuhan. Surat ini, saudara, surat Roma, itu Rasul Paulus tulis kepada jemaat ya di Roma. Pada zaman itu, orang-orang Kristen sangat mengalami persekusi. Ketika saya bilang persekusi, itu bukan tentang soal sulit bikin rumah ibadah misalkan, atau dikata-katain di internet, bukan itu. Nyawa mereka terancam setiap hari. Bahkan Rasul Paulus sendiri. Makanya yang mengatakan ini, Rasul Paulus ini yang mengatakan bahwa segala sesuatu di dalam kendali Tuhan, itu adalah orang yang sedang mengalami kesakitan. Jauh lebih daripada kesakitan yang kita bisa bayangkan. Makanya saya juga heran ya saudara-saudara. Sekali lagi karena saya banyak berinteraksi dengan orang-orang yang mempertanyakan tentang iman Kristen. Salah satu yang paling sering dibahas, tahu nggak apa saudara? Paulus. Mereka bilang, nih Paulus ini rasul palsu, dia ngada-ngada ini, nggak beneran bikin ajaran sesuai ajaran Yesus ini. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara ya. Rasul Paulus itu orang pintar saudara. Luar biasa jenius. Dia dididik dengan sangat intens untuk mengenali Taurat. Ijazahnya nggak palsu, enggak, ijazahnya nggak palsu. Dipikir Paulus ini apa dia? Enggak. Tapi justru dengan hikmatnya, pengenalannya akan Taurat, ketika dia bertemu Kristus di perjalanan ke Damaskus, dia bertobat dari yang tadinya penyiksa umat Allah menjadi pemberita Injil Tuhan. Hidupnya jadi gak enak. Dulu saudara Paulus itu di mana-mana dihormatin, serius. Karena orang ini ibarat kata kalau zaman sekarang profesor, profesor yang ternama. Saudara bayangin misalnya ada seorang yang dididik oleh Bung Karno sendiri. Bisa bayangin gak? Kira-kira zaman sekarang dia akan dihormati kayak apa? Paulus seperti itu. Muridnya Gamaliel, salah seorang paling tinggi dalam teologinya orang Yahudi saat itu. Tapi justru ketika dia ikut Kristus, apa yang terjadi? Pengen dibunuh kiri kanan. Terus ingin dimatikan. Bahkan teman-temannya sendiri. Apa yang mau saya katakan kepada saudara? Bahwa Kristus ketika kita ikut Tuhan, akan tiba masanya Tuhan izinkan kita masuk ke dalam pencobaan. Tapi bedanya ketika iblis ingin kita masuk dalam pencobaan untuk menjatuhkan kita, Tuhan bawa kita masuk ke dalam pencobaan untuk menang dan menjadi berkat bagi orang-orang. Amin.
Maka ketika saudara percaya bahwa Tuhan pegang kendali, bahwa dari segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, segala titik dalam hidupmu, yang baik maupun yang tidak, itu dalam kehendak Tuhan. Amin. Jadi saudara, saya mau ajak saudara untuk mulai melihat Tuhan dengan dimensi yang baru. Tidak lagi dengan ekspektasi yang tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan sendiri ajarkan. Tapi apakah berarti kita akan terus-terus? Ini saudara, banyak yang ketika saya bahas seperti ini, banyak berpikir bahwa, oh berarti maksudnya kalau ikut Tuhan bakal susah terus. Oh berarti kalau ikut Tuhan tidak boleh bersuka cita. Ada orang saudara yang ikut Tuhan tuh kayak hidupnya sedih terus, murung terus. Tahu gak sih teman-teman, saudara, orang-orang kayak gitu? Kayaknya ibarat kata kalau dia datang gitu ya, kepada kita minta doakan tuh kayak, aduh masalahnya berat banget. Aduh aku gak ada harapan lagi, apa yang bisa aku jalankan? Banyak. Saudara, Bapak Ibu saudara tuh suka aneh-aneh, suka lucu loh kalau minta didoain. Serius. Saya berapa bulan yang lalu pernah datang seorang ibu, umurnya kira-kira ya 50 tahunan. Dia datang kepada saya ngomong gini, Pastor, iya Bu, saya mau minta doanya enggak? Oh boleh dengan senang hati. Jadi gini Pastor, anak saya tuh kelas 3 SMA, oke. Udah mau kuliah, oke. Terus apa yang bisa saya bantu Bu? Iya Pastor, jadi saya minta tolong untuk doakan supaya ini menurut Pastor dia mending daftar ke Atmajaya atau ke UI. Yang di otak saya, Bapak Ibu Saudara ketika dengar kayak gitu, sejak kapan saya jadi dukun? Bapak, tahu gak saya bilang? Pastor ini saya mendingan daftar akan anak saya ke Atmajaya atau ke UI, ke Universitas Indonesia. Enggak Bu, Ibu mendingan daftar anak Ibu ke Tadika Mesra. Sekolah sama Upin Ipin sana, serius. Orang yang ikut Tuhan gak akan terlalu gitu saudara. Dia akan yakin kepada apa yang Tuhan sediakan di depannya. Kalau engkau tahu kemampuanmu ke UI, ya masuklah ke UI. Kalau engkau tahu engkau bisa banyak potensi yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, ya kerjakan. Tidak perlu takut dengan intimidasi-intimidasi yang datang dari segala arah. Karena ketika engkau ragu-ragu, engkau menunjukkan engkau tidak tahu siapa sosok di belakangmu. Amin. Kita masa-masa ini sedang menyongsong kenaikan Kristus, betul? Boleh saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk buka sebentar Matius 28, ayat 19 sampai 20, ayat terakhir. Ayat 18-nya. Ini yang dikatakan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Saya baca dari ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi berapa orang ragu-ragu. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di... Ketika Kristus naik ke sorga, dia bertahta atas segala sesuatu. Maka saudara, ketika nanti saudara merayakan kenaikan Kristus, saudara harus ingat itu baik-baik. Kristus kita naik ke sorga untuk bertahta. Untuk berkuasa. Maka ketika engkau mengalami masalah, ingat Kristus sudah bertahta. Ketika engkau mengalami sakit, ingat Kristus sudah bertahta. Ketika orang mengecewakanmu, ingat Kristusmu sekarang di sorga. Tidak ada satupun dari mereka yang dapat berkuasa atasmu. Amin. Tapi yang terjadi kan enggak gitu ya sering saudara, apa yang kita alami. Kayak kita, ini beneran gak ya? Bapak Ibu Saudara, saya ini pakai kacamata harus terus-terusan. Gak bisa dilepas, serius. Ini kalau saya lepas kayak gini, ini burem banget. Ada ibu-ibu di sana pakai baju hijau, itu di mata saya kirain kue klepon itu, serius. Gak kelihatan bentuknya. Padahal kalau saya pakai kacamata, oh ada ibu di sana. Masalahnya mata imanmu sering rabun kan.
Engkau nggak melihat apa yang Tuhan berusaha tunjukkan di depan sana. Kau hanya melihat kue klepon di sana. Makanya yang saya hadirkan saat ini, yang saya bawakan kepada saudara saat ini adalah untuk memakai kacamata yang Tuhan berikan. Supaya engkau bisa melihat di depanmu ada apa. Mungkin saat ini engkau mengalami kesakitan, mungkin saat ini engkau mengalami kegagalan, mungkin saat ini engkau mengalami kekecewaan, tapi percayalah Kristus hadir, dia bertahta dari atas sana membawamu menuju kemenangan yang dia berikan. Beri itu untuk Tuhan. Amin. Tuh saudara, saya sakit bersemangatnya sampai belibet lidahnya tadi kan. Itu saudara. Kalau orang yang yakin ya, hidup dalam Tuhan, dia gak akan bisa berhenti untuk beritakan kasih sukacita Tuhan. Kuasa Tuhan. Karena hidupnya dikuasai. Jadi ada bensinnya, terbakar terus dengan kemuliaan Tuhan. Maka ketika Bapak Ibu Saudara merasa saat ini down, lemes. Di mana Tuhan saat ini di hatimu? Bertahtakah ia? Atau kasur duduk di sebelah? Yang bertata adalah hikmatmu sendiri. Karena segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan bagi kemuliaan namanya. Tambah lagi sering saudara, ketika saya berbicara bahwa hidup kita harus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, banyak mikirnya langsung ketinggian. Kayak seakan-akan dia harus jadi pemimpin revival di mana gitu. Saudara, kalau semua orang jadi harus pengkhotbah, yang dengerin siapa? Tapi saya mau berkata saudara, hidupmu sehari-hari pun itu adalah arenamu memuliakan nama Tuhan. Bu, haleluya. Ketika engkau di rumah menyediakan makanan untuk anakmu, kau sedang memuliakan Tuhan. Ketika anakmu datang dalam kesedihan kepadamu dan engkau memberikan sukacita, engkau sedang memuliakan Tuhan. Ketika suamimu yang nyebelin itu, ketika suamimu mungkin saat itu nyebelin tapi engkau tetap bersukacita melayaninya, kau sedang memuliakan Tuhan. Amin. Itu saudara. Karena Tuhan bertahta dalam keluarga. Amin. Jadi saudara gini, banyaknya zaman sekarang, apalagi di generasi saya, itu kesannya gini. Kalau perempuan menjalankan peran-peran sebagai ibu, itu dianggapnya kayak rendah gitu. Mungkin ibu-ibu ini, maksudnya gimana? Serius Bapak Ibu Saudara. Di generasi saya, banyak yang tahu nggak ini, punya komitmen untuk child free. Pernah dengar istilah itu nggak? Child free itu anaknya gratis, enggak. Maksudnya, dia mau menikah, tapi nggak mau punya anak. Kenapa? Karena baginya anak itu sesuatu yang menyusahkan, bikin ribet. Nah cek tuh, ntar di rumah, anak ibu punya pemikiran kayak gitu nggak tuh? Kalau punya kayak gitu, tabok bu, enggak. Kan mikir kayak gitu. Banyak juga yang mikir jadinya karena, apalagi khusus dalam konteks perempuan ya, itu ketika berperan sebagai ibu, masak misalkan, nyapu rumah, ngepel, itu dianggapnya ntar kayak pembantu katanya. Jadi banyak ibu, perempuan-perempuan muda sekarang, itu yang mikir gini, ngomong sama, misalkan ya dia punya pasangan, mikirin tentang nanti mereka mau nikah gimana, langsung ngomong kayak gini. Nanti kalau cuci piring bagi-bagi bareng-bareng ya, kan aku bukan pembantu, gitu-gitu. Bro, ada laki-laki muda di sini yang belum menikah, boleh angkat tangan? Ada? Belum nikah satu doang di sana? Ada lagi laki-laki yang belum menikah di sini? Jika engkau menemukan wanita seperti itu, lari cepat-cepat saudara. Serius, hidupmu akan menderita. Banyak saudara. Oh. Tapi orang yang mengerti kehendak Tuhan akan tahu bahwa apapun peran yang dikerjakan itu memuliakan Tuhan.
Bahkan ketika engkau mengerjakannya dengan kesakitan pun, engkau sedang memuliakan Tuhan. Ketika engkau bekerja, bosmu seenak jidat gitu ya, tapi engkau lakukan pekerjaanmu dengan setia, engkau sedang memuliakan Tuhan. Itulah makanya Alkitab berkata, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Makanya untuk perempuan-perempuan tadi yang berasa kalau disuruh cuci piring, masak segala macam kayak pembantu, engkau melakukan untuk siapa? Jadi saya punya adik perempuan, Bapak Ibu, umurnya 2 tahun di bawah saya. Oh ya, saya kelahiran 97, adik saya 99. Adik saya punya fase-fase seperti itu juga waktu kuliah. Jadi kami berbincang bersama papa mama saat itu ngobrol. Jadi adik saya ini gak mau belajar masak ceritanya. Gak mau belajar masak. Mama saya bilang, ayo ikut masak. Enggak ah. Terus mama saya nyeletuk seperti ini. Terus nanti gimana lah kalau kau berkeluarga? Siapa yang masak? Adik saya dengan kecerdasan filosofis menjawab, kan bisa sewa pembantu. Saya dengan kecerdasan filosofis juga berkata, oh gak apa-apa sih kalau mau sewa pembantu. Tapi nanti kalau misalnya anakmu di sekolah, ditanya sama orang-orang, masakan favoritnya masakan Mbak, jangan marah ya. See? Yang saya mau coba tegaskan apa? Kita di zaman ini selalu diajak untuk berpikir secara pendek, Bapak Ibu Saudara. Ya iyalah, nonton video juga cuma 60 detik kan di TikTok. Akhirnya terus saya harus sukacita secara cepat, secara langsung. Yang saya lakukan kalau tidak menyenangkan hati saya saat itu, tidak berguna. Tapi orang percaya harus dapat melihat jauh ke depan. Itulah kenapa Paulus berkata kita berlari terus, berlombaan ini karena di depan sana ada mahkota kemuliaan. Kita bekerja bukan untuk menyenangkan hati sendiri, tapi karena kita tahu kita bekerja di atas kebenaran firman Tuhan. Dan ketika engkau punya prinsip seperti itu, segala macam penghadangan yang kau alami tidak akan menjatuhkanmu. Amin. Jadi saudara, ketika saya bicara gini juga, nih ya, saya banyak ngomong kayak gini untuk saudara, Bapak Ibu Saudara, karena kebanyakan Bapak Ibu di sini, saya pengen jadi apa ya, jadi duta besar gitu Bapak Ibu. Untuk memberitahu Bapak Ibu apa-apa aja problem yang dihadapi oleh generasi saya. Karena banyak yang jadi nggak relate kan, nggak connect. Ketika ngomongin depresi gitu, apa itu depresi? Makanan apa itu? Gitu. Nggak ngerti kan? Oh, iya mah makanan Thailand itu mah, oh ya. Tapi itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara di zaman generasi saya. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara bisa jadi berkat, setidaknya untuk anak-anak Bapak Ibu Saudara di rumah. Itu yang terjadi, bahwa banyak orang dari kami dan dari kita punya problema seperti itu. Untuk dibawa, untuk melihat bahwa gak ada lagi pergumulan. Gak ada lagi kelayakan untuk bergumul. Makanya saat ini saya sedang menulis tesis ya Bapak Ibu Saudara, saya sedang kuliah S2, teologi. Saya nulis tesis judulnya begini. Tinjauan kritis, absurdisme Albert Camus, melalui lensa apologetika presuposisional, wah apa itu? Sebagai landasan evaluasi nihilisme di kalangan pemuda Indonesia. Yang saya bahas apa? Saya mau melihat ada satu cara gaya filsafat yang untuk apa ya? Jadi arahan untuk orang hidup saat ini. Gampangnya seperti ini Bapak Ibu. Generasi kami diarahkan untuk melihat bahwa hidup itu gak ada artinya. Hidup itu ya udah kita jalanin aja. Solusinya apa dong? Ya udah nikmatin aja. Sampai saat itu pernah terkenal satu slogan, istilahnya YOLO. Ada yang tahu nggak Bu? YOLO, you only live once. Bener sih hidup cuma sekali, tapi maksudnya apa Bapak Ibu? Karena engkau cuma hidup sekali, pergunakan segala kesempatanmu untuk mendapat kesenangan. Makanya mereka sampai mabok-mabok sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Seringkali, banyak dari mereka bukan sebenarnya mau jadi bandel, bukan loh Bapak Ibu. Karena mereka nggak punya rumah sebetulnya.
Mereka nggak punya sandaran, mereka nggak punya pijakan. Dan mencari kesenangan untuk mengalihkan perasaannya dari rasa sia-sia tadi. Setidaknya dengan merasa senang, ya jadi itulah, jadi bisa lebih nikmatin hidup kan. Tapi itu yang terjadi Bapak Ibu, ketika mereka tidak punya sandaran dalam firman Tuhan, ya kan seperti itu. Saya pernah ini juga, ngedoain seorang ibu. Dia cerita sama saya, Pastor saya kok usaha saya tidak ada kemajuan ya, seakan tidak ada hasilnya ya. Ketika ngobrol terus, tiba-tiba Tuhan bukakan kepada saya, terus saya tanya kepada ibu ini, Ibu ada sakit hati kepada seorang perempuan yang di lingkungan dekat ibu. Terus ibu jawab, kok Pastor tahu? Iya, saya pernah ngegap, mohon maaf, suami saya tidur dengan sahabat saya. Ketika dalam situasi kayak gitu, saya mau jawab apa? Betul sakit. Tapi saya mau bicara kepada saudara, ketika saudara percaya Tuhan, tidak ada jaminan kau tidak akan merasa sakit. Tapi yang saya bisa katakan dengan pasti, Tuhan pasti punya rencana. Maka dengan demikian ketika engkau punya keyakinan itu, masalah sebesar apapun, semenyakitkan apapun, kau bisa lalui. Karena bedanya orang Kristen dengan orang non-Kristen bukan tentang respons pertamanya loh, ketika menghadapi kesakitan. Maksud saya apa? Bapak Ibu, misalnya nih ibu ngegap suami ibu selingkuh. Terus ibu karena percaya Tuhan gitu, aduh puji Tuhan suami saya selingkuh. Ya enggak lah, ya marah tetap. Tapi apa yang kau lakukan setelah itu yang membedakan engkau dari orang bukan percaya. Amin. Apakah kau bisa melaksanakan segala sesuatu tetap dengan normal, dengan baik. Bahkan ketika engkau disakiti, engkau bisa menyatakan kasih Kristus. Itu bedanya orang Kristen dengan non-Kristen. Karena kenapa? Itu yang dia panggil Paulus di pasal 12 ayat pertama. Karena kita dipanggil untuk menyerahkan hidup kita sebagai persembahan yang mulia dan hidup, yang kudus. Nah, saya ajak Bapak Ibu Saudara baca dengan baik. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata sejati di sana Bapak Ibu, diterjemahkan dari bahasa Yunani. Logiken. Jadi ibadah yang logis. Maksud Paulus apa? Mengatakan itu ibadah yang logis. Ketika engkau tahu engkau sudah menerima segala sesuatu dari Tuhan, segala aspek dalam hidupmu itu diberikan Tuhan, adalah hal yang logis ketika engkau serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Maksud Paulus ketika engkau main-main dengan Tuhan, ketika engkau menyampaikan Tuhan bagi Paulus, justru itu gak masuk akal saudara. Saya pernah di kolom komen saya ada yang bilang kayak gini, aduh Atme ini kasihan ya. Dia masih muda sudah segitunya cinta Tuhan, gak sempat menikmati kesenangan hidup. Orang yang pola pikirnya secara dunia akan berpikir seperti itu. Tapi ketika saudara hidup dalam Kristus, saya berkata ini kepada adik-adik muda, engkau tidak akan berpikir seperti itu. Justru ketika engkau melaksanakan hidupmu jauh daripada Tuhan, itu yang gak masuk akal, ngapain? Aneh, malah aneh. Saudara tahu anehnya gini gak? Ketika saudara, saya kan gini ya, saya kalau naik motor, saya kemana-mana lebih suka naik motor saudara. Saya nggak terlalu suka naik mobil karena kita tahu Jakarta jalannya seperti apa ya. Jadi kemana-mana naik motor dan selalu lengkap dengan helm segala macam. Ada satu hal yang paling aneh dan menyebalkan bagi saya. Saya sering lewat di depan Istana Presiden, Bapak Ibu tahu saudara, Istana Presiden, itu kan ada lampu merah besar ya. Saya pernah sekali waktu mau gereja saat itu, di sana berhenti lampu merah. Di sebelah saya persis, ada tahu nggak apa? Orang naik motor, pakai motor apa saya lupa, motor metik gitulah.
tidak pakai helm, baju lengan pendek, pakai celana pendek, pakai sandal jepit swallow. Di depan istana presiden. Saya nggak bilang presiden nggak melakukan apa-apa, maksud saya dunia kita memang penuh dengan ketidakadilan semacam itu. Ketika di tempat yang pusat dari negara kita aja keadilan tidak bisa dijalankan, apalagi di luar sana. Yang saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak seperti itu. Mungkin saat ini engkau melihat Tuhan membiarkan segala sesuatu berjalan. Orang jahat dibiarkan jahat, orang baik dibiarkan baik. Tapi akan tiba saatnya Tuhan datang kembali dan selesaikan semua. Di titik itu engkau di mana? Apakah engkau dalam Kristus atau di luar Kristus? Makanya Bapak Ibu Saudara, kita masih dalam momen merayakan Paskah ya. Merayakan kebangkitan Kristus. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang engkau imani dari kebangkitan Kristus? Apa? Apakah kau melihat itu sebagai peristiwa rutin tahunan aja atau apa? Atau engkau sungguh melihat Kristus sebagai satu-satunya jawaban hidupmu yang menyelamatkanmu dari kegagalanmu, yang menyelamatkanmu dari pemberontakanmu, yang menyelamatkanmu dari dosa dan maut. Jangan sampai Kristus jadi cuman formalitas ya Bapak Ibu Saudara. Engkau akan sia-sia hidupmu. Itu yang Paulus katakan. Justru engkau tidak logis, gak rasional kalau engkau tidak mengabdikan hidupmu ke hadapan Tuhan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, Paulus mau bilang, orang yang main-main dengan Tuhan itu bego, itu bodoh. Ya, itu bodoh. Orang bebal mengatakan tidak ada Tuhan. Artinya yang bergantung kepada Tuhan adalah orang yang pintar. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen ya, 2000 tahun di dunia ini, itu selalu diisi dengan orang-orang pintar Bapak Ibu Saudara. Serius. Filsuf-filsuf terbesar dalam sejarah banyak orang Kristen. Pendiri-pendiri universitas terbesar dalam sejarah, itu banyak orang Kristen. Bapak Ibu tahu Harvard? Tahu Harvard? Pernah dengar Universitas Harvard? Yang di Amerika sana? Tahu Oxford? Yang di Inggris sama Cambridge? Bapak Ibu Saudara sekarang mikirnya itu apa? Universitas ya, nomor 1 di dunia, betul? Tahu nggak itu awalnya apa? Harvard, Oxford, sama Cambridge itu awalnya apa? STT itu. Itu sekolah yang dibikin untuk melatih pendeta-pendeta generasi berikutnya. Dan sekarang jadi universitas terbaik di dunia. Karena saya percaya, Rasul Paulus juga percaya orang-orang yang hidup dalam Tuhan adalah orang-orang paling berhikmat. Orang-orang yang paling cerdas. Maka panggilanmu sebagai murid-murid Kristus di luar sana adalah menghadirkan hikmat surgawi. Engkau bukan orang-orang, saya bilang sama saudara, orang Kristen ya saudara, bukan orang yang nungguin untuk dibawa ke sorga. Kalau engkau sebagai orang Kristen ekspektasimu adalah untuk dibawa ke sorga, engkau salah. Panggilan sejati orang Kristen adalah untuk menghadirkan sorga di bumi. Engkau dipanggil untuk menghadirkan atmosfer sorgawi. Engkau dipanggil untuk menghadirkan kasih Tuhan. Bagaimana caranya dunia di sekitarmu terasa seperti sorga. Itu panggilanmu. Maka ketika engkau diutus dalam kesakitan, engkau diutus dalam penderitaan, kata Yesus, engkau seperti domba yang diutus ke tengah serigala, engkau hadir untuk membawakan sukacita. Itu panggilanmu. Itu juga maksudnya Paulus berbicara, serahkan hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang suci, yang mulia, yang berkenan di hadapan Allah. Itu panggilan jadi orang Kristen. Jadi saudara, kalau dibilang engkau persembahkan hidupmu bagi Tuhan, bukan kayak imajinasimu selama ini ya. Bukan sekedar, jujur saudara, saya orang yang sangat mencintai penyembahan. Saya sangat mencintai penyembahan. Mencintai pujian. Dan saya selalu bersukacita ketika orang melihat orang lain menyembah bersukacita, itu sangat bersukacita. Ibaratnya kalau sampai dia tuh, kalau nyanyi tuh kayak mau terbang gitu. Wah gitu.
Saya luar biasa bersuka cita. Dan saya akan terus bersuara harus lebih banyak lagi penyembah-penyembah. Amin. Tapi saya mau bilang kepada saudara, ketika engkau berhenti di sana, sayang sekali. Engkau kehilangan banyak. Ketika engkau menikmati hadirat Tuhan dengan luar biasa ketika engkau menyembah, bawa hadirat tersebut keluar sana. Sehingga orang-orang di luar sana yang melihat hidupmu akan memuliakan Bapa yang di sorga. Itu saudara panggilan Kristus. Itu maksudnya menyembah, menyerahkan hidupmu sebagai persembahan. Dan sekali lagi dimulai dari mana? Dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Engkau diselamatkan Kristus, dibawa dari jurang dosa, dari Allah. Dibawa oleh Allah menuntun kekudusan hidup, oleh Dia. Menuju tujuan akhir, kita dipersatukan kembali dengan Dia. Kepada Dia. Hidupmu harus diatur menurut kerangka tersebut. Jadi, siapa yang mau saya panggil habis ini ya? Sis? Adik-adik muda? Wah, masa kalah sih sama bapak ibunya? Bro dan sis? Nah. Luar biasa loh jemaat di sini ya. Bu, luar biasa loh jemaatnya Bu. Ketika engkau hadir di rumahmu, mungkin papa mamamu tidak sepenuh dengan ekspektasimu, kau hadir dipanggil untuk menghadirkan kasih. Menyatakan kasihmu kepada mereka. Bukan kayak di TikTok, ngejauhin orang tua toksik, elu juga toksik. Ya, jangan kecepatan bilang orang tuamu toksik, ngaca kali-kali, serius. Engkau dipanggil untuk menyatakan kasih. Mengubah orang tuamu yang mungkin saat ini toksik, jadi nggak toksik lagi. Masa orang Kristen, orang tuanya toksik langsung ditinggalin, dikata-katain di luar. Kayak orang nggak percaya Tuhan ah. Bapak ibu saudara, ketika anakmu mengecewakan hatimu, bukan kau tinggalkan. Bapamu di sorga menebus engkau ketika engkau masih memberontak. Masa kau tahu kebenaran tersebut, anakmu memberontak, kau langsung marahin, langsung buang? Jadi seperti Bapamu yang di sorga. Dia contohmu menjadi orang tua yang baik seperti apa? Yang membawa anak-anaknya dari pemberontakan menuju ketaatan. Dalam kasih dan kesabaran. Amin. Itu saudara panggilan menjadi orang Kristen. Untuk menutup saya mau undang pemusik dan singer ke atas. Saya selalu percaya gini Bapak Ibu Saudara. Jadi orang Kristen itu berat. Tugasnya banyak. Tapi semua tugas itu gak akan terlalu berasa melelahkan. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang mengutus kita. Paulus ngajarin prajurit itu gak bakal pusing senjatanya dari mana, makanan dari mana. Karena komandannya yang ngasih. Maka saya mau berkata kepada saudara sekalian, engkau pun tidak perlu pusing mengenai tugas-tugasmu itu. Karena ketika engkau hidup dalam Kristus, engkau diutus oleh Kristus, diutus oleh Bapa di sorga, semua kasihmu sifatnya cuma meluap. Engkau meluapkan kasih yang kau terima dari Bapa di sorga. Maka pada hari ini saya mau berkata kepada saudara, jika engkau masih di luar Kristus, serahkan hidupmu kepada Kristus. Dan kau akan lihat dengan sejati kasih dari Allah yang sejati itu seperti apa. Engkau akan melihat bagaimana meluapnya, melimpahnya, hikmatnya, kebaikannya, sukacita yang dihadirkan oleh Allah yang sejati. Dan engkau akan lihat ketika engkau setia, engkau akan dibawa kepada tujuan akhir. Kemuliaan bersama Dia di sorga. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saudara, hidup sebagai seorang Kristen seringkali bahkan mungkin lebih banyak sakitnya daripada orang tidak percaya. Tapi yang menjadi pembeda adalah kita punya Allah, mereka tidak. Kita punya Sang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Maka seperti saya katakan tadi, ketika engkau menghadapi problema, engkau menghadapi kesulitan, engkau mengalami kesakitan, ingatlah Kristusmu sudah bertahta di sorga. Yang perlu engkau lakukan adalah ingat kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Kasih mula-mula yang membuat engkau terus haus akan Dia. Kasih mula-mula yang membuat engkau terus bergerak sesuai dengan arahannya. Kembali ke sana. Maka saat ini, jika engkau adalah orang-orang yang ingin kembali kepada kasih-kasih mula-mulamu kepada Tuhan, taruh tanganmu di dada. Jika saat ini engkau adalah mereka yang haus kembali untuk merasakan kembali secara nyata, bukan hanya dalam pikiran, kasih Tuhan, taruh tanganmu di dada. Atau jika engkau mungkin saat ini dalam situasi yang engkau terus-terus jauh daripada Tuhan dan ingin kembali, taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa untuk kamu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yes, Tuhan, ini anak-anakmu Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, akanlah sesuai dengan rencanamu. Panggil Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan terletak di dada, setiap intimidasi yang bukan daripada Tuhan yang menguasai hati mereka, setiap kesakitan, setiap kekecewaan, setiap kegundahan, setiap ketakutan, keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala akar yang bukan daripada Tuhan dicabut. Sukacita daripada Roh Kudus memenuhi hati setiap mereka. Ada di antara saudara sini yang merasa dalam situasi ini gelap di depan. Ada satu kejadian beberapa minggu lalu yang seakan jalan buntu di hidupmu, gak tahu mau kemana lagi. Aku berkata kepadamu, Tuhan akan jadi panjimu. Tuhan akan jadi penyediamu. Dia yang akan bukakan jalan. Bergantunglah kepada Tuhan, engkau akan lihat keajaibannya, mujizatnya. Ada engkau yang di sini juga merasa hidupmu gak ada artinya selama ini, selalu jadi rutinitas, selalu jadi berulang-ulang, dan gak jelas aja, akhirnya cuma jalan hidup biasa-biasa. Tapi aku berkata kepadamu, ketika engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan, engkau hidup dalam tuntunan Tuhan, engkau akan lihat bahwa segala sesuatu dalam hidupmu berarti, bermakna, dan bahkan memberkati orang-orang di sekitarmu. Oleh karena Tuhan, hamba berdoa saat ini kebenaran firman Tuhan yang jadi pegangan kami, bahwa segala sesuatu adalah dari Engkau, oleh Engkau, dan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Dan ketika kami hidup dalam prinsip ini, Engkau akan membawa kami ke dalam kemuliaan. Engkau akan membawa kami dalam sukacita ya Bapa. Karena kami tahu Kristus kami, Juru Selamat kami yang hidup, sekarang bertahta di sorga. Amin. Ia yang akan membawa kemenangan, karena segala kuasa di bumi tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Ia telah menang bahkan atas maut, maka tidak ada lagi ketakutan yang bisa menguasai hidup kami.
Oleh karena itu Bapa di sorga, nyatakan itu dalam hidup kami. Dengan Roh Kudus-Mu nyatakan dalam hati kami bahwa kami milik Tuhan dan Tuhan adalah Allah kami. Engkau yang berperang bagi kami. Engkau yang membawa kami ke dalam sukacita. Engkau yang membawa kami dalam kemenangan. Dan tiada satu pun yang dapat menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami. Bapa di sorga, ini anak-anak-Mu Tuhan. Hidup kami persembahkan ke hadapan-Mu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari Kul. Bukan Kul dewasa, bukan Kul bawa Bapak Ibu-Ibu, tapi Kul anak-anak. Haleluya. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Kul Anak GBI Pangkalan Jati Cinere adalah sebuah komunitas bagi anak-anak untuk bayi-bayi hingga usia sekolah minggu, untuk belajar memiliki kesatuan hati, tumbuh bersama di dalam firman Tuhan, dan juga menjangkau jiwa-jiwa dengan kasih Tuhan. Mempersembahkan Kul Anak Pondok Labu dalam pujian Tetap Percaya Mazmur 91. Let's go Kul. Rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, bukan tetap percaya. Apapun yang terjadi, bukan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malah petaka takkan menimpaku. Walau 1.000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, bukan tetap percaya. Apapun yang terjadi, bukan tetap percaya. Walau badai datang, bukan tetap percaya. Apapun yang terjadi, bukan tetap percaya. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku, tubuh pertahananku, Allah perisaiku, kau tunjukkan keselamatan darimu. Saat ku berseru, kau menjawabku, kau menyertai dalam kesesakanku, tubuh pertahananku, Allah
Shalom Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati dengan penampilan anak-anak Cool hari ini. Kasih tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Wah, ini anak-anak Cool, anak Pondok Labu. Belum full tim, tapi ini udah rame ya. Kami mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak di usia sekolah minggu untuk ayo bawa anak-anaknya sama-sama berkul. Ini kalau dilihat sebenarnya ada 4 anak yang usianya bukan anak-anak sekolah minggu lagi, tapi percayalah mereka ikut kul dari mereka masih kecil dan tetap setia, dan sekarang mereka membantu saya untuk menjadi pembina anak-anak kul. Nah, kenapa ikut kul? Saya mau jelasin secara formal, saya mungkin bisa bilang di kul itu kita pasti membahas firman Tuhan, pujian penyembahan. Tapi kalau secara pribadi yang saya lihat di kul, ini saya mau bilang Stefani. Stefani itu dulu di kul anak gak berani berdoa. Saya dilaporin sama omnya, Stefani gak mau ikut kul kak karena gak mau berdoa. Kul berikutnya kita datengin rumahnya, kita kul di rumahnya. Jadinya dia mau gak mau jadi belajar berdoa. Kita pepet terus anaknya. Sampai dia SMP, dia sekarang sudah bisa berdoa, bisa pimpin pujian, bisa bawa firman. Suatu hari Stefani bilang ke saya, kakak, aku dipilih jadi OSIS sebagai seksi kerohanian. Dia bukan cuma mimpin kul, bukan cuma mimpin doa di kul, tapi dia memimpin teman-temannya di sekolah. Ada lagi, ini tadi saya baru ngomong Ica nih yang paling ujung. Anaknya pemalu banget. Dulu waktu pertama kali ikut kul, kalau saya tanya kamu gimana di sekolah? Jawab tuh nggak ada suaranya, saking malunya. Teman-temannya kalau nanya, kemana ini? Malu banget. Tapi sekarang udah bertahun-tahun ikut kul, dia waktu nyanyi latihan suara paling gede, bener ya? Udah berani mimpin doa juga di sekolah minggu. Siapa lagi ya? Teguh. Ini anaknya memang gak bisa diem. Tapi kalau diarahkan dahsyat ini anak. Kemarin di sekolah, di kul anak. Dia tuh memberanikan diri bilang gini, kakak aku mau dong belajar sharing firman Tuhan. Ini sudah berani sharing firman Tuhan, masih di lingkup kul. Tapi saya mau bilang, memang tadi saya bilang secara formal saya bilang, di kul ini kita belajar bawa firman, kita belajarin firman Tuhan, kita pujian penyembahan. Tapi kalau yang saya lihat di kul, kita sama-sama belajar. Anak-anak ini belajar, sama-sama bertumbuh. Yang gak bisa jadi bisa, yang gak berani jadi berani. Yang males jadi rajin. Dan kalau Bapak Ibu tahu ya, mereka saling menjaga loh. Saling mendoakan, saling memberikan semangat. Kalau mereka kul, mama-mamanya juga kumpul, papa-papanya yang nganterin juga kumpul. Jadi kalau kita kul anak tuh rame, anak-anaknya kul, mama-mamanya kul, papa-papanya kul. Kita family banget jadinya. Jadi ayo tunggu apa lagi? Ajak anak-anaknya untuk ikut kul. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara buat Cool Anak Pondok Labu. Luar biasa. Jadi tunggu apa lagi saudara ya? Ayo kita bergabung Cool. Haleluya. Dadah adik-adik. Puji Tuhan ya. Jadi dari kecil, dari sedari dini gitu ya. Bahkan ada yang balita pun harus sudah diajak komunitas.
di Kul GBI Pangkalan Jati Cinere agar terus bertumbuhnya, semakin dekat dengan Tuhan, semakin terhubung, terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tiba waktunya kita akan mendengarkan pengumuman saudara untuk seminggu ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara, berikut pengumuman ibadah raya hari ini. Pelayanan kesehatan dari bidang misi akan diadakan hari Minggu, tanggal 25 Mei 2025, dimulai dari jam 10.30 bertempat di lobi Dislitbank TNI AL. Tersedia pengecekan lab berupa kolesterol, asam urat, dan gula darah, cek tensi, dan konsultasi dengan dokter. Dengan biaya mulai dari Rp10.000, saudara sudah dapat melakukan pemeriksaan kesehatan. Ibadah Infinitins atau ibadah remaja diadakan hari ini jam 1 siang di KP 51 yang akan dibawakan oleh Kak Dionysius Edgar dengan tema Who's Driving. Akan ada games dan fellowship setelah ibadah, mengajak teman-teman yang berumur 12-17 tahun untuk bergabung di ibadah siang ini. GBI Pangkalan Jati Cinere akan mengadakan retret akbar yang diadakan pada tanggal 6-7 Juni 2025 di Grand Pesona Hotel and Resort Bogor. Terdapat biaya pendaftaran yang dimulai dari Rp75.000. Mengajak seluruh jemaat untuk dapat segera mendaftar karena slot terbatas. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut dapat menghubungi nomor WA yang tertera. Untuk informasi kegiatan ibadah-ibadah bidang, Bapak Ibu Saudara dapat join WhatsApp Group, follow Instagram, dan subscribe YouTube GBI Pangkalan Jati Cinere agar tidak tertinggal informasi-informasi dan terus terhubung dengan kami. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sudah melihat pengumuman di depan tentang retret akbar GBI Pangkalan Jati tahun 2025. Nah, melalui kesempatan ini saya akan lebih lagi menjelaskan retret akbar kali ini bukan hanya untuk satu bidang yang ada di GBI Pangkalan Jati. Jadi semua bidang bisa ambil bagian. Terus yang kedua, retret kali ini tidak seperti HMC. Mungkin beberapa minggu yang lalu sempat muncul kata-kata HMC. Tapi kali ini sangat berbeda. Jadi bukan seperti HMC. Karena kenapa? Yang masuk ke meja redaksi saya sudah ikut HMC Pak, jadi saya nggak usah ikut lagi. Tapi kali ini sangat berbeda. Terus yang selanjutnya, di situ dikatakan pemulihan keluarga. Jadi bukan berarti yang tidak punya keluarga nggak boleh ikut ambil bagian. Bukan. Semua jemaat GBI Pangkalan Jati silahkan mendaftar. Mungkin beberapa waktu lalu juga mendengar tentang early pendaftaran yang maksudnya awal-awal. Memang itu berbicara tentang tempat karena memang tempatnya terbatas. Yang kedua, memang harganya harga spesial kalau Bapak Ibu Saudara mendaftarkan di awal. Berapa itu? 150.000 untuk satu orang dewasa. Harga normalnya berapa Pak? 350.000. Dan itu akan ditutup pada tanggal 31 Mei. Jadi cepat Bapak Ibu Saudara mendaftar. Yang selanjutnya, mungkin di dalam flyer tadi tertera tentang pesertanya. Di sini ada dikatakan ada remaja, anak, umum, dan umas, pemuda, dan peserta pasutri. Jadi sekali lagi, retret akbar kali ini ada beberapa sesi, saudara. Jadi ada sesi pasutri, ada sesi umum, ada sesi umas, ada sesi remaja, ada sesi pemuda. Nah, kalau yang tidak tertera di sini, berarti saya di sesi mana Pak? Bapak Ibu Saudara yang
tidak tertera di sini, ada di sesi umum. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, semua kita diajak ke retreat akbar kali ini karena tempatnya terbatas. Kuota yang diberikan oleh tempat yang kita akan pakai itu hanya 300 orang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara cepat mendaftar, mumpung harganya belum berubah jadi 350. Amin. Dari Filipi ke Galatia. Mari segera daftarkan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, mohon waktunya sebentar, sedikit lagi, ada tambahan pengumuman. Dan sebelumnya atas nama pelayan dan Jemaat GB Pangkalan Jati Cinere, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pastor Atma Simanung Khalid. Tuhan Yesus memberkati Pak, terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang telah dibagikan. Kami juga mau mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dan belum memiliki ibadah yang tetap, kami mengundang untuk dapat beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan pengumuman untuk doa malam, mari datang dan hadirilah doa malam yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 28 Mei 2025. Jadi doa malam ini sekali lagi diadakan hari Rabu 28 Mei 2025. Doa malam ini ada 2 sesi. Untuk sesi pertama pukul 20.00 atau jam 8 malam sampai pukul 22.00 atau jam 10 malam. Dan sesi kedua dimulai pukul 22:15 sampai jam 12 malam. Mari kita bersama-sama hadir, ajak keluarga, ajak tetangga, ajak sahabat semuanya untuk hadir dalam doa malam ini. Alami lawatan Tuhan dan hadirat Tuhan bersama-sama dalam kesatuan hati. Dan seluruh informasi kegiatan bidang di GB Pangkalan Jati Cinere sudah dapat dilihat pada banner yang ada di pintu depan. Demikian pengumuman dan tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan lewat transfer bisa men-scan QR Code yang ada di amplop berwarna kuning. Jika sudah semua siap memberikan persembahan, mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan yang memenuhi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami pulang, kami tidak sama seperti saat kami datang. Kami penuh dengan hadirat Tuhan, kami penuh dengan api-Mu ya Tuhan Yesus. Kami penuh dengan Roh-Mu Tuhan. Dan Bapak biarlah di hari ini Bapak kami siap untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Bapak biarlah ya Tuhan kami memberikan yang terbaik buat Engkau Bapak dari sebagian kepunyaan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terima, biar ya Bapak dan Engkau kami percaya Engkau yang semakin memberkati segala usaha yang kami lakukan, segala pekerjaan kami dan segala apapun ya Tuhan yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan yang semakin memberkati dan Tuhan yang semakin membuat kami berhasil ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan persembahan ini hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Yang sudah memberikan persembahan, mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Di setiap langkahku ku memuji-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu. Kami memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita
Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan dengan bulan yang baru di bulan Juni. Haleluya.